Nah, Kosuki, kita mulai dengan satu pertanyaan ya untuk Kosuki. Eh, Ya. Pertanyaannya adalah apakah memang Allah atau Tuhan kita ya itu Hmm. benar-benar peduli dengan apa yang kita nyanyikan, ya, khususnya juga secara lirik berliriknya. Bukankah mungkin Tuhan jauh lebih merasakan bahwa kita hati kita gitu loh. Hmm. Apakah memang Tuhan peduli dengan setiap lirik-lirik yang kita nyanyikan? Ya, Ya. gimana menurut Kosuki? Ya. Ya. Kalau ya saya bukan Tuhan, tapi saya rasa ini ya pandangan saya ya. Kalau uh, saya rasa Tuhan tidak peduli, tidak akan mempermasalahkan ya kalau misalnya kita nyanyinya sedikit fals gitu atau banyak variasi, banyak improvisasi. Kita main musik chordnya kita mainkan sedikit salah ya atau terlalu cepat temponya. It doesn't matter bagi Tuhan saya rasa ya. Mm-mm. Tapi menurut saya kira ketika isi nyanyian itu yang kita naikkan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan ya, ternyata isinya itu jauh daripada kebenaran yang tentang Tuhan ya, jauh daripada apa yang dia nyatakan di dalam Alkitab, ataupun mungkin isinya itu dangkal, ataupun isinya itu klise gitu ya. Saya rasa saya rasa Tuhan menghendaki kita menyanyi atau menaikkan pujian pada kita tuh memikirkan baik-baik, kita mengerti baik-baik, kita peduli terhadap apa yang kita pujikan gitu ya. Jadi saya rasa Tuhan peduli itu, sebab nyanyian yang kita naikkan pada Tuhan ya selain untuk memuji Tuhan, arahnya vertikal gitu, juga adalah untuk mengajar sebenarnya, mengajar satu sama lain, untuk saling membangun, saling menguatkan ya, dan bahkan menyatakan apa yang kita percaya yaitu iman kita ya. Jadi ini selaras ya dengan apa yang Rasul Paulus katakan ya di dalam Efesus pasal 5 ya ayat ke-19. Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus, kamu harus berkata-kata seorang akan yang lain dengan mazmur, dengan kidung-kidung pujian, dengan nyanyian rohani. Bernyanyilah ya, dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi memang nyanyian itu selain kepada Tuhan juga adalah kepada seorang akan yang lain, juga bersifat horizontal. Jadi kalau apa yang kita nyanyikan itu jauh daripada kebenaran yang Tuhan nyatakan, saya rasa itu masalah ya, masalah. Dan saya juga ingat seorang pendeta ya, John Piper, dia mengatakan seperti ini, saya bacakan ya. Dia mengatakan, he has been at work wonderfully in the last 30 years to produce hundreds and hundreds of solid, gospel-rich, doctrinally faithful, Christ-exalting songs. Bahwa Tuhan telah bekerja dan begitu ajaib selama 30 tahun terakhir ini untuk memimpin orang menghasilkan begitu banyak lagu yang solid, yang kaya akan penginjilan, yang gospel-centered, ya, yang doktrinnya itu baik, ya, yang memuji Kristus. Begitu banyak, sehingga kita tidak harus memakai lagu-lagu yang secara teologi itu mungkin miring, ataupun bahkan berpotensi untuk menyesatkan orang. Jadi dengan kata lain itu penting ya bagi dan bagi kita. Jadi lirik itu sangat pengaruh, sangat penting ya. Lalu sekarang pertanyaannya gini, ini sering orang bertanya nih. Lalu kalau gitu kita harus nyanyi apa nih? Ada banyak orang berpikir ada satu lagu ini kurang alkitabiah, ya bahkan ada yang lagu ini lebih alkitabiah. Nah dalam konteks inilah pertanyaan soal him dan kontemporer. Menurut Kosuki mana yang lebih alkitabiah dan mana yang kayaknya seharusnya lebih sering kita nyanyikan? Ya, him dan kontemporer ya, mana yang lebih alkitabiah gitu ya, mana yang seharusnya lebih sering kita nyanyikan gitu ya. Saya rasa Alkitab kalau kita baca dari perjanjian lama ke baru tidak pernah menetapkan satu jenis musik tertentu ya, yang alkitabiah, yang benar, yang pantas, yang untuk dinyanyikan bagi Tuhan. Artinya Alkitab tidak pernah mention harus lagu hymn atau harus lagu jenis apa gitu ya. Namun kita harus akui memang bahwa hymn itu lebih banyak ya, sekali lagi lebih banyak yang secara doktrin itu dia lebih
faithful ya, dia lebih ketat gitu ya, dan secara gospel dia lebih banyak berbicara tentang Injil ya, gospel center, dan juga lebih mendalam. Tetapi tentu juga kita harus akui bahwa tidak sedikit lagu kontemporer yang juga demikian, yang bagus, yang doktrinnya bagus, juga gospel center gitu. Nah, kontemporer kalau kita harus lihat ya, khususnya di Indonesia ya, kalau kita lihat latar belakangnya memang lebih banyak dihasilkan oleh gereja-gereja dengan teologi tertentu yang tidak sepaham ya dengan kaum Injili gitu ya. Yang kalau kita lihat secara objektif ya, banyak lagu-lagunya menekankan misalnya pada teologi tertentu, pada doktrin tertentu, misalnya tentang baptisan Roh Kudus, tentang mujizat, tentang kesembuhan ilahi seperti itu. Artinya dia menekankan lebih kepada itu gitu. Dan tapi lagu kontemporer juga kadang-kadang ada yang bahkan ya menurut saya berpotensi untuk menyesatkan umat gitu ya, dengan teknologi yang bisa berpotensi menyesatkan umat. Jadi kesimpulan saya, lagu dengan isi yang seperti itu ya rasanya kurang tepat ya untuk dipakai untuk meninggikan Tuhan. Jadi bukan masalah hymn atau kontemporer, tetapi isinya itu sesuai Alkitab, tidak biblical, tidak. Kontennya bukan kontainernya kalau memakai istilah pendeta Yuzo ya. Oke, jadi saya nangkap ya. Jadi konten lagu apakah dia hymn atau kontemporer itu yang sangat menentukan. Betul, ya. betul. Ya. Lalu bagaimana dengan iringan musiknya? Nah, misalnya ada orang bilang ya, kayak lagu hymn itu. Lagu hymn itu kayaknya musiknya tuh kayaknya old style. Ya, kuno. Kadang-kadang nyanyinya tuh ya kayak serius begitu ya. Jadi kayaknya bisa ngantuk. Beda kalau kontemporer, nyanyinya wah lompat-lompat, ada band, terus ada melodi dan lain sebagainya. Itu gimana kok Sugi? Ya. Ya, kalau menurut pengalaman saya ya, ini menurut pengalaman saya sama pelayanan beberapa tahun ini, belasan tahun belakangan ini ya memang ya masalahnya itu sebenarnya bukan pada hymnnya, ya. Masalahnya bukan pada hymnnya, tetapi pada penyajinya, manusianya, pemusik atau penyanyinya gitu ya, yang menyajikan hymn itu dengan cara yang keliru. Ya, misalnya temponya yang terlalu lambat misalnya, ataupun cara menyanyikannya, tekniknya yang keliru ya, pemenggalan kalimat yang keliru gitu ya. Misalnya dia menyanyikan lagu puji Yesus ya, puji Yesus, itu betul-betul ngantuk dan hampir seperti orang mau meninggal gitu ya. Nah, itu cara menyajikannya yang salah sebenarnya, bukan hymnnya gitu. Atau cara mengiringnya, aransemennya yang mungkin kurang tepat gitu, sehingga spirit dari lagu itu tidak keluar gitu ya. Misalnya kita nyanyikan besar setiamu Allah Bapa, atau kita buat seperti fusion seperti itu, menurut saya itu menghilangkan karakter lagu itu. Kalau kita mau menggali lebih dalam, sebenarnya lagu itu tidak bicara seperti itu ya, tidak happy gitu, tapi kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan Yeremia waktu itu ya, di dalam kalau kita melihat ya, tatapan. Nah, atau mungkin dengan nada yang keliru sehingga lagu itu terkesan bikin ngantuk. Jadi sebenarnya bukan hymnnya sebenarnya, tapi teknik kita menyajikannya yang membuat lagu itu ngantuk sebenarnya. Oke ya, jadi lebih kepada penyajian. Hymn bisa disajikan dengan sangat baik sekali kan Kosuki ya? Ya betul, benar, ya? Betul. Ya, itu yang sebenarnya menjadi apa yang ingin saya lakukan ya, baik di gereja ini ataupun kepada yang lainnya. Saya ingin mempresentasikan hymn yang lebih baik supaya orang memiliki persepsi yang lebih benar ya tentang hymn itu. Baik. Nah, sekarang ini pertanyaan umum juga Kosuki yang ditanyakan biasa pada umumnya. Selain lagu hymn kontemporer, nah musik itu kan memang pengaruh ya. Lirik memang utama, musik pengaruh. Nah, ada kan genre-genre musik ya, genre-genre musik yang ngerok ya, genre musik yang bahkan ngejazz, metal, bahkan sampai dangdutan. Ya, itu kalau kita boleh nggak sih nyanyi dengan genre-genre musik seperti itu ya, musik-musik dunia lah ya yang biasa dipakai oleh orang-orang dunia. Baik ya.
harus diakui ya, memang ada beberapa jenis atau style of music ataupun genre of music ya yang memang melekat sebuah stigma tertentu, apakah itu sebuah nilai, value ataupun sebuah filosofi ya. Contoh, misalnya musik metal atau rock itu identik ya, melekat kepada satu filosofi tentang pemberontakan atau sifat kekerasan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini hanya stigma yang melekat ya, bukan berarti orang yang memainkan musik metal ataupun yang menyukai metal lalu orang yang pasti keras dan pemberontak, tidak juga gitu. Karena kita tahu presiden kita Jokowi adalah penggemar musik metal ya, dan dia bukan seorang yang pemberontak dan keras seperti itu. Nah, ataupun misalnya musik dangdut yang identik dengan satu kesan goyang gitu ya, bahkan erotis seperti itu. Nggak pernah kita mendengar lagu dangdut yang tidak ada goyangnya. Sesedih apapun ya, sampai penyanyinya berlinang air mata pun ketika diputar semua orang pasti goyang gitu ya. Jadi seperti itu. Memang ada genre musik tertentu yang melekat sebuah stigma seperti itu. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa menjudge bahwa musik A itu musik dunia, musik setan, musik B itu musik erotis ya. Saya rasa tidak ada musik yang kudus, dalam musik yang tidak kudus gitu ya. Tidak ada musik yang halal ataupun yang haram saya kira. Nah, kalau ditanya boleh atau tidak ya, saya pikir kembali lagi pada prinsip yang Paulus ajarkan pada kita dalam 1 Korintus pasal 6 ya, ayat 12 ya, bahwa segala sesuatu halal bagiku ya, tapi bukan semuanya berguna ya kan. Ya, dan aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu pun apapun, kata Paulus ya. Jadi bagi saya pribadi, ini pribadi ya, bahwa kalau ditanya boleh tidak sih kita pakai musik rock atau musik dangdut dalam ibadah ya, seperti itu ya, boleh-boleh saja ya saya kira ya boleh-boleh saja. Tapi kalaupun musik itu katakan halal ya, katakan baik ya, apakah gunanya kalau kita terus memaksa memakai musik tersebut tetapi menimbulkan ketidaksejahteraan di tengah-tengah komunitas ataupun menjadi batu sandungan bagi sebagian besar jemaat ya. Katakanlah musik lagu tertentu isinya liriknya baik, tetapi genre musiknya itu konotasinya negatif seperti tadi, menimbulkan kontroversi dalam komunitas kita. Ya, kenapa juga kita paksakan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi kembali ke prinsip yang Paulus ajarkan lagi, Hervi. Ya, itu jawaban dari saya. Nah, sekarang kalau begitu, Kosuki boleh kasih itu nggak? Kayak arahan bagi kita. Kira-kira tuh bagaimana kita bisa memilih atau menentukan lagu ini tuh baik, lagu ini pantas untuk dinyanyikan di dalam ibadah ataupun dinyanyikan untuk Tuhan gitu. Ya. Mungkin ada pattern yang bisa jadi pedoman bagi kita, Kosuki. Ya. Pertama-tama kembali lagi pada isinya ya, kontennya ya. Bukan bungkusannya tapi kontennya dulu yang kita lihat, yang istilahnya yang terutama dan yang pertama gitu ya. Jadi liriknya dulu, isinya. Musik memang satu daya tarik ya. Musik membawa pengaruh yang besar terhadap sebuah lagu rohani. Tapi kata-kata itu memiliki dampak yang langsung terhadap pertumbuhan iman dan pengenalan kita akan Tuhan ya. Nah, jadi teologi apa sih yang ya, jadi ketika kita melihat sebuah lagu boleh kita pakai atau tidak, pertama kita lihat isinya. Ya, lagu itu teologi apa yang dibawa oleh lagu itu gitu ya. Ya, ajaran apa yang dibawa oleh lagu itu. Lagu itu membawa kita melihat pada Injil tidak ya. Lagu itu cukup jelas memberitakan siapa Tuhan tidak, dan apa yang Tuhan lakukan tidak, God-centered tidak, atau gospel-centered tidak ya. Nah, itu pertama, lihat dari isinya, teologi apa yang dibawa ya. Kedua, lihat dari estetika dan kedalaman liriknya itu ya. Apakah isi atau liriknya itu indah, estetik tidak ya, memancarkan keindahan tidak. Karena ada lagu-lagu yang secara isi mungkin tidak terlalu salah ya, artinya tidak salah secara teologi, tapi dia sangat hambar. Kata-katanya dangkal dan hambar, bukan klise gitu ya, dan diulang-ulang. Ya, kalau kita tanya benar atau tidak, mungkin benar, tapi mungkin secara estetik dia kurang gitu. Saya ambil contoh misalnya lagu yang mengulang-ulang, engkau yang menjamahku, sembuhkanku,
kasih-Mu padaku tidak terkira, tidak terkira. Lalu refnya, engkau kukasihi, seumur hidupku kukasihi, ya kukasihi. Refnya lagi, engkau kulayani, selamanya kulayani, ya Yesusku gitu. Ya secara teologi tidak salah kita lihat ya, tetapi secara estetika dan kedalaman lirik itu sangat dangkal ya, sangat klise. Nah itu juga perlu kita perhatikan. Kadang bahkan ya, kita melihat ada lagu-lagu tertentu yang tidak ada logical idea-nya ya, asal pasang saja kata-katanya enak, kata-katanya cocok, rimanya cocok, ya sudah masuk gitu. Itu pertama liriknya, kita lihat teologinya, kita lihat estetika liriknya. Kedua yang perlu kita perhatikan adalah musiknya itu sendiri. Harus diakui musik memang memiliki satu kekuatan ya, tanda petik ya, yang dapat menyentuh emosi manusia, membantu menggugah hati gitu ya. Saya seringkali ketika memimpin nyanyi atau memimpin paduan suara atau bahkan ketika berada di tengah-tengah jemaat bernyanyi, ada beberapa lagu yang memang sangat menyentuh sampai kita tidak bisa bernyanyi, hanya bisa meneteskan air mata. Jadi, beberapa lagu rohani yang luar biasa ya, musiknya dibuat sedemikian rupa mengekspresikan liriknya. Jadi lirik musik itu sangat penting juga ya, yang terutama dan kedua saya bilang ya, yang terutama dan kedua adalah liriknya. Ya, bagaimana musik itu bisa membawa lirik kata-kata yang bagus, yang teologinya bagus itu sampai juga bisa menyentuh kepada kita. Saya ambil contoh lagu yang kata-katanya secara teologi dalam, secara estetika bagus, dan juga secara musiknya juga sangat terintegrated dengan baik. Adalah It Is Well With My Soul gitu ya. Kalau kita melihat lagu itu, kalau dimulai dengan tenang, when peace like a river tender, dipimpin terus sampai kepada puncaknya. Lalu ketika masuk ke dalam ref, ketika bicara tentang it is well, dia kembali tenang, ya, dengan tenanglah jiwaku. Dengan nadanya hanya satu saja dan nada-nada yang panjang, ya. So. Tidak ada banyak dinamika, hanya tenang begitu saja satu nada. Itu menggambarkan ketenangan. Well ya, it is well, tenanglah jiwaku. Nah itu contoh musik yang secara lirik bagus, secara teologi bagus, dan juga secara musik itu bagus. Nah itulah cara kita memilih dan menentukan lagu-lagu yang pantas kita pakai untuk menyembah Tuhan kita, secara lirik dan secara musiknya. Ya, jadi itu ada 3, lirik, estetikanya, sama musiknya ya. Ya. Nah, oke, kalau kurang bisa mengerti bisa tanya lagi ya. Rekomendasi kan kadang ada yang mungkin ada beberapa yang sulit membedakan ini liriknya oke nggak ya? Oke nggak liriknya ya? Ya. Oke, Kosuki ada pertanyaan dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Tadi ada pertanyaan di awal. Sebenarnya definisi lagu hymn itu apa? Kontemporer itu apa? Mungkin ada yang masih belum tahu ya. Tadi itu ya. Apakah hymn itu KPPK gitu loh? Ya, secara persepsi umum orang pada umumnya ya, hymn itu ya lagu-lagu KPPK gitu ya. Lagu-lagu yang ada di KPPK. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat terminologi lebih dalam ya, hymn itu hymn itu luas ya, ada 3 jenis. Satu disebut dengan hymn itu sendiri, ya, dia ciri-cirinya dia berbait ya, dia tidak ada chorus atau tidak ada refnya. Yang kedua disebut dengan gospel song. Gospel song itu dia ada liriknya, ada baitnya, lalu ditambah dengan refren. Contoh adalah maka jiwaku pun memujimu, itu refnya ya. Tapi kalau verse-nya adalah bila ku lihat bintang gemerlap, itu namanya dengan gospel. Yang satu lagi disebut dengan spiritual song, yaitu lagu-lagu pendek ya, yang hanya ada satu verse dan satu ref. Misalnya seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau gitu. Ya, itu adalah hymn sebenarnya. Jadi pengertian hymn yang benar yaitu 3 hal itu. Nah, sedangkan di KPPK itu ya, kita di dalamnya menemukan ada hymn, ada gospel song, dan juga ada lagu kontemporer yang pendek. Salah satunya seperti Rusa tadi, Give Thanks, dan sebagainya. Itu lagu kontemporer sebenarnya, tetapi ada di dalam buku hymn kita. Ya, seperti itu. Itulah hymn. Ya, jadi kira-kira teman-teman yang tadi bertanya, ya bisa kira-kira memahami ya apa itu hymn, apa itu kontemporer.
Nah, teman-teman, saya persilakan bagi teman-teman yang mau bertanya tentang topik kita pada malam hari ini, silakan klik di kolom komentar. Nanti akan dijawab sama Kosuki ya, tentang lagu him maupun apa itu lagu him, apa itu kontemporer ya. Silakan, ada pertanyaan. Tadi ada komentar dari Sirut. Kok kapan tuh kita cover him katanya? Oh, cover him ya. Lagi kita mau kerjakan nih. ya. Terus Ya, ada yang lagi tanya kita- nih, kalau Kosuki kami mau nyanyi boleh nggak nih daftar? Oh, siapa? Boleh. Ada, boleh. Jadi beberapa mereka tanya nih, kayaknya mau ikut gitu ya. Nanti katanya Ya, ada pendaftaran ya. Kita harapkan lah ya bisa onsite ya. Nanti bisa Ya. kembali lagi. Ya, Nah, teman-teman ya. silakan, ada yang mau pertanyaan tentang him dan kontemporer, ini begitu banyak ya aspek yang bisa kita tanyakan kalau misalnya ada beberapa hal yang teman-teman kurang pahami ya tentang him dan kontemporer ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, boleh nggak sih him itu kan kesannya tuh kan pakai piano aja ya. Apakah him itu boleh dinyanyikan pakai alat musik lain seperti gitar, band, drum dan lain sebagainya? Terus musiknya, aransemennya boleh dirubah nggak tuh? Kayak kontemporer kan tadi kan kata Kosuki kan musiknya juga penting. Itu gimana ya? Ya. Tentu boleh ya. Jadi instrumen apapun ya kita pakai untuk mengarrange atau mengaccompany, mengiring sebuah lagu him itu welcome banget ya. Bahkan tanpa iringan juga bisa gitu ya. Nah, mau band atau mau orkestra ya, atau mau hanya brass section seperti itu, mau pakai organ saja ya silakan, bisa saja. Nah, kalau kita arrange him itu juga agak modern misalnya ya, itu juga tidak masalah ya. Banyak lagu-lagu him hari ini yang di-arrange dengan gaya modern dengan band dan sebagainya, dan bagus sekali hasilnya. Bagus sekali. Tetapi celakanya juga banyak lagu-lagu him yang sudah di-arrange dengan band, tetapi spiritnya ataupun ketika orang men-arrange-nya itu dia tidak memperhatikan ya kata-katanya, dia tidak memperhatikan spirit lagu itu, ya karakter lagu itu, sehingga yang dihasilkan aransemen yang justru tidak terlalu bagus. Seperti contoh yang tadi saya nyanyikan ya, lagu Besar Setiamu ya, dinyanyikan dengan gaya fusion seperti itu. Memang sih terdengar sangat seru gitu ya, terdengar sangat riang, tetapi kalau kita melihat dengan lebih objektif lagi, lagu itu kehilangan spiritnya, karakternya tuh hilang, seperti orang pergi ke pesta pakai piyama seperti itu gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi itu penting juga ya. Ya. Mengarrange lagu him memang perlu pengertian, memang perlu satu skill yang lebih baik ya, supaya bisa menghasilkan arrangement yang baik ya. Di ibadah raya kita juga sering mengarrange lagu him dengan band ya, seperti yang kalian tahu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Nandela. Apakah dalam setiap ibadah wajib menggunakan lagu him? Gimana, Hervi? Sorry. Apakah lagu him itu wajib digunakan di dalam ibadah? Oh, tidak wajib. Tidak wajib. Bisa aja banyak pilihan, lagu tradisional, lagu kontemporer juga ya. Kalau di dalam ibadah gereja kita ya, kita memakai musik-musik dari lain juga seperti kontemporer juga kita pakai ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan menyambung juga. Nah, tapi kan lagu dari Jeffrey ya, lagu kontemporer kan memang jarang dibawakan di ibadah raya kita nih. Lebih banyak lagu him. Yeah. Boleh tahu nggak kenapa alasannya, Kak? Ya, boleh. Ya, jadi begini, kita sangat selektif ya menggunakan lagu kontemporer. Ya, karena lagu kontemporer itu dihasilkan ya kebanyakan itu dari orang-orang ya latar belakang teologinya yang sangat berbeda dengan kita ya. Seperti saya ambil contoh yang tadi ya, kalau kita melihat lagu-lagu atau contohnya nantilah, tapi itu salah satu alasannya. Jadi kita sangat selektif. Jadi lagu-lagu kontemporer kita pakai di gereja kita itu sangat selektif, dan kita juga alasan kedua adalah kita ingin mencoba untuk membalance juga antara him dan kontemporer.
Ya, kita ingin mencoba untuk supaya jemaat baik yang tua maupun yang muda belajar appreciate hymn juga. Kalau tidak, maka hymn itu akan menjadi hilang ya, satu warisan gereja yang baik menjadi dilupakan seperti itu. Itu saya kira dua alasan yang paling penting ya mengapa kita jarang menemukan lagu kontemporer ya. Artinya ya porsinya lebih kurang lah ya, seperti itu. Oke. Lanjut dari Chair Nami. Aku senang deh kalau lagu kontemporer membara-bara kalau nyanyinya. Bukan bangkit, nyatakan kuasanya. Kalau di ibadah raya kita boleh nggak sih kayak gitu sih? Ya, membara-bara nyanyinya gitu ya, lompat-lompat gitu. Itu gimana Kosuki? Oh, yang ditanyakan boleh tidak menyanyi lompat-lompat atau gimana? Enggak, lagu kontemporer yang membara-bara. Membara-bara kan identiknya dengan nyanyinya semangat, bisa lompat-lompat kan. Nah, kalau di ibadah raya boleh nggak sih? Ini yang jadi pertanyaan, boleh lompat-lompat atau boleh nyanyikan lagu kontemporer tidak? Yang mana nih pertanyaannya? Pertanyaannya menyanyikan lagu kontemporer yang membara-bara. Iya, salah satu contohnya yang kayak tadi ya, bukan bangkit ya. Itu ya. Berbara-bara, ya, lompat gitu. Ya. Yang artinya yang semangat gitu ya, boleh. Kita pernah nyanyikan misalnya mari masuk gerbangnya seperti itu ya. Kita nyanyikan gitu, tetapi kalau lompat-lompat itu hal lain loh ya. Oh, beda ya. itu hal lain loh ya kalau lompat-lompat ya. Ya, jadi kan pertanyaannya boleh nggak kita nyanyikan lagu kontemporer yang mungkin lebih semangat dan yang sejauh liriknya, teologinya tidak menyimpang. Why not gitu ya, katanya boleh atau tidak. Tapi kalau ditanya boleh nggak dalam ibadah nyanyikan lagu kontemporer membara-bara, itu kita juga lompat-lompat gitu ya, saya kira itu kurang tepat ya, seperti itu. Jadi ada dua hal loh ya, salah loh ya. Ya. Kalau yang membara-bara boleh, tapi kan biasanya kan ada membara-bara itu kan berarti kan kadang-kadang tuh gerakannya tuh nyanyinya lompat-lompat itu agak itu ya nggak boleh ya gitu ya, maksudnya Kosuki? Nggak, gimana dulu membara-baranya, gimana dulu, kita harus jelas spesifik. Kalau lompat-lompat ya saya rasa tidak boleh ya. Ya masih dalam ibadah kita lompat. Tapi kalau bertepuk tangan gitu ya, sedikit kita goyang ke kiri ke kanan gitu ya, bertepuk tangan bersalaman, why not? Saya rasa itu masih dalam batas kewajaran gitu ya, masih dalam batas kewajaran ya. Ini karena sekarang pertanyaan, pertanyaan sambutan, menyimpang yang seperti apa ya Kak ya? Kenapa nggak boleh gitu? Maksudnya gimana ya? Bisa lebih spesifik nggak? Menyimpang yang tadi yang Kosuki bilang nggak boleh lompat-lompat dan lain sebagainya. Kenapa ya? Oh, sikapnya itu ya, lompat-lompatnya itu ya? Ya. Bukan Bukan liriknya, tapi kan sikapnya. Saya kira ya seperti yang Alkitab katakan ya, bahwa segala sesuatu harus berjalan dengan teratur ya. Kalau kita melihat konteks itu sebenarnya itu bicara tentang pertemuan jemaat atau ibadah. Ya, yang Paulus katakan ya, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur gitu ya. Kamu bayangkan kalau kita beribadah ya, tentu harus ada prinsip ataupun koridor kesopanannya juga dan keteraturan ya. Saya agak sulit untuk mendefinisikan lompat-lompat dan ini ya dulu. Yang penting kita harus tahu bahwa itu teratur dan sopan. Mungkin itu guideline-nya ya. Mungkin itu guideline, karena namanya melompat-lompat, saya ke kiri ke kanan itu mungkin sudah termasuk melompat atau tidak, saya juga sulit untuk bisa mendebatkan itu. Cuman ingat, Alkitab memberikan kita prinsip bahwa segala sesuatu harus berlangsung dalam sopan dan teratur. Dan itu kalau kita baca keseluruhan bagian itu sebab bicara tentang pertemuan jemaat ataupun ibadah. Ya, Paulus tutup dengan kalimat itu. Namun segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu ada prinsipnya. Ya. Dari Vito Supantrigo tanya, mungkin beda gereja, beda idealis kali ya Kak. Jadi apakah itu karena budaya kita mengatakan yang seperti Kosuki katakan, atau gimana? Itu soalnya gereja lain juga ya mereka bisa seperti itu loh kan, kenapa gereja kita enggak? Apakah ini karena budaya di dalam gereja kita atau gimana nih Kak?
Saya rasa bukan budaya ya, tapi lebih kepada bagaimana kita menafsirkan apa itu ibadah. Lebih kepada konsep, bukan budaya. Oke, ya, konsep. Nah, kalau kita ditanya bisa nggak kita lakukan itu, saya yakin bisa, ya. Tapi perlu nggak kita lakukan itu? Boleh nggak? Maka jawabannya tidak. Karena bicara tentang konsep ini, apa itu ibadah? Bagaimana sikap kita di dalam ibadah? Seperti itu. Kembali ke prinsip yang tadi lagi, ya sopan dan teratur. Ya. Ini ada pertanyaan. Planet Seeker nggak menyimpangkan Kak? Saya sih kurang tahu ya. Ini planet Seeker apa ya? Kosuki tahu nggak? Saya juga nggak tahu juga. Oh ya, maaf ya kami nggak tahu apa itu planet Seeker ya. Nanti mungkin kami cari tahu ya. Oke, ada pertanyaan gini. Kayak lagu Hatiku Percaya, itu kan musik yang bikin kita ekspresi. Ini lagu yang Hatiku Percaya, mana lagunya? Ya, pokoknya yang semangat tuh ya. Itu kan bikin kita jadi lompat-lompat ataupun tepuk tangan atau ekspresi yang lebih ceria, gembira, itu gimana? Tadi menyambungnya. Apanya yang gimana ya? Boleh tidak nyanyikan gitu ya? Ya, menyambung dengan Kosuki tadi kan katanya lompat-lompat itu kan sikap kita harus kita tunjukkan dengan benar juga. Tapi kalau kita nyanyi lagu-lagu yang akhirnya membawa kita berekspresi dengan lompat itu bagaimana? Harus kamu lompat itu untuk mengekspresikan sukacita kita? Nah, oke. Harus tidak. Mungkin kebawa emosi kali. Kebawa emosi kali ya. Ya, kenapa harus melompat? Kita perlu pengendalian diri, bukan? Ya. Harus melompat gitu. Kalau tidak melompat, bertepuk tangan saja itu kenapa gitu? What the problem gitu? Why should jumping? Kenapa kita harus melompat? Kita harus kembali bertanya itu kebalikannya gitu. Apakah kalau kita tidak melompat, kita hanya bertepuk tangan, oh berarti kita tidak ekspresif, kita tidak bersuka cita? Ya. Apakah musik itu drive kita untuk melompat gitu ya? Apakah kita tidak bisa mengendalikannya gitu? Seperti itu. Jadi sebenarnya masalahnya agak sulit lah kalau kita hanya bertanya boleh atau tidak ya. Kita harus ada satu guideline, harus ada satu prinsipal ya. Apa itu ibadah dan bagaimana seharusnya sikap kita ya. Tadi yang saya katakan itu, yang Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu itu harus berlangsung dan sopan dan teratur. Ya, itu menjadi satu garis atau satu prinsip yang sangat penting yang harus kita pakai untuk melihat sikap kita dalam ibadah gitu. Ya. Kita melihat orang-orang dari culture misalnya katakan Afrika dan sebagainya. Mereka ibadah dengan bergoyang dan seperti ya, ada tarian sebagainya. Itu ada tradisi mereka ya, tidak apa-apa di komunitas itu. Tapi kalau kita sampai di sini ini kan jadi masalah gitu. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana ya, Kak, sebaiknya kita bersikap kepada teman-teman kita yang sikap ibadahnya berbeda-beda? Seandainya kita sedang ada dalam ibadah gabungan. Ini dari Mega Sitorus. Ya. Gimana, Kak? Jadi kalau anak-anak Untan biasanya ada yang namanya apa? PMK ya? Apa? Ya, ibadah kampus gitu ya. Perkantas. Ya, saya kira tidak apa ya, kita tidak menjudge mereka ya. Karena ini kan kembali lagi kepada bagaimana kita melihat diri kita dalam ibadah. Ya, kita tidak berhak juga menjudge mereka. Ya, bahwa, kamu melompat-lompat, kamu menangis-nangis. Ya, pertama kita tidak harus mengikuti mereka kan. Untuk menyatakan sukacita kita tidak harus mengekspresikan seperti mereka. Ya, hal kedua adalah kita juga tidak perlu menjudge mereka. Gitu. Ya, apa adanya kita, seperti apa yang kita pahami, seperti apa kita harus menyembah Allah gitu. Oke. Kira itu sih. Ada pertanyaan Jeffrey. Ya. Jeffrey mengatakan mewakili teman-teman remaja dan pemuda yang lain, Kak. Kalau yang saya rasakan, saya rindu dengan puji-pujian yang musiknya semangat, yang kontemporer seperti saat GKKB sebelum ada ibadah raya seperti saat ini. Iya. Nah, ini gimana, Kosuki? Mungkin merespon. Ya, ini satu masukan ya. Nanti masukan yang baik ya. Mungkin kalau bisa
kalau boleh juga mungkin beri saya rekomendasi ataupun lagu-lagu seperti apa yang mungkin bisa jadi pertimbangan saya, gitu ya. Bisa private chat atau di sini juga boleh sampaikan. Dan sekali lagi tidak masalah, kita bisa menyanyikan lagu-lagu selagi isinya itu ya, yang paling penting kita harus perhatikan teologi apa yang dibawanya, seperti itu. Karena menyambung, Jeffrey berkata bahwa dulu itu sebelum kita ada ibadah raya itu, misalnya contoh di ibadah pemuda itu lagunya kontemporer, banyak dinyanyikan, itu ada yang saya tahu. Ya. Jadi itulah yang kita harus melihat juga ya, bahwa ibadah raya itu kan majemuk, audiensnya itu sangat majemuk ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ya kita harus betul-betul lagu-lagu yang kita pilih itu bisa mengakomodir juga gitu. Jadi bagi anak muda yang kalian lebih muda tahu lagu-lagu yang dinyanyikan, ya sedikitlah mengalah untuk mengikuti gitu ya. Tapi kita juga berusaha untuk memperkenalkan lagu-lagu baru kepada jemaat-jemaat yang relatif lebih tua gitu. Jadi kita memikirkan hal itu juga ya. Tetapi tidak ada artinya tidak tertutup ya bagi kita untuk bisa menyanyikan lagu-lagu yang kontemporer yang lebih semangat gitu. Ya, cuman harus kembali lagi kita harus pada aktif, itu saja. Bisa kasihkan saya rekomendasi. Silakan Jeffrey, boleh chat ya. Follow IG-nya Kosuke. Baru mulai bikin IG. Ya. Jadi bisa DM ke Kosuke, jangan lupa di-follow ya IG-nya Kosuke ya. Ada pertanyaan nih, kalau waktu nyanyi lagu kontemporer boleh nggak kayak angkat tangan dan lain sebagainya? Tadi disebut tepuk tangan dan gerak kanan kiri sedikit saja tuh kayak ada sesuatu yang kayaknya kurang tepat. Itu gimana, Kosuke? Saya tidak mengatakan itu loh ya. Tepuk tangan gerak dikit tidak tepat loh ya. Jangan salah. Ya. Saya klarifikasi. Nah, jadi gestur tubuh itu penting ya, karena kita lihat di dalam Mazmur juga kadang-kadang kita angkat tanganku dan sebagainya. Gestur tubuh itu merefleksikan penyembahan kita gitu ya. Saya rasa tidak masalah ya dengan kita mengangkat tangan ya, dengan kita memegang hati kita ya, dengan kita misalnya dengan menundukkan kepala. Biasa saya lakukan itu waktu saya memimpin ibadah ataupun waktu saya bernyanyi di jemaat ya, apakah itu mengangkat tangan ataupun, tetapi saya tidak sembarangan mengangkat tangan ya. Ketika saya mengangkat tangan itu saya tahu apa yang saya lakukan. Ketika saya mengangkat sebagai wujud saya meninggikan Tuhan, maka kata-kata yang saya lakukan, yang saya nyanyikan juga itu gitu ya. Misalnya Tuhan ampuni dosaku, kita angkat tangan misalnya gitu kan, agak gimana gitu ya. Tuhan aku orang berdosa, kita menunjukkan bertepuk tangan, itu kan keliru gitu ya. Jadi artinya gestur yang kita lakukan, yang kita tunjukkan harus match dan harus thoughtful ya, harus betul-betul memiliki makna, memiliki arti, jangan hanya latah gitu ya, atau meaningless seperti itu ya. Jadi jangan juga saudara berpikir bahwa orang mengangkat tangan pasti dia menyembah lebih daripada mereka yang tidak mengangkat tangan. Dia tidak begitu ya, tidak begitu. Ya, kita tidak bisa menjudge orang seperti itu. Jika ada orang yang mungkin ekspresif ya, dia bernyanyi bisa mata, bisa angkat tangan, ya itulah dia gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa kemudian menjudge bahwa yang dia pasti menyembah Tuhan, atau yang tidak angkat tangan pasti tidak menyembah. Tidak bisa begitu juga ya. Seperti itu. Oke. Ya. Ada komen dari Okta. Halo Okta, apa kabar? Lagi di Jakarta ya? Okta bilang Planet Shaker itu kebanyakan musiknya EDM. Mungkin beda dengan konsep kita. Aku pun tak tahu EDM itu apa ya. IDM. IDM apa tuh ya? Ya. Oke ya. Jadi Okta membantu menjawab. Ya. Thank you ya Okta. Nanti dicari tahu deh apa tuh IDM. Oke. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa menanyakan. Kita masih ada beberapa waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan Kosuke ya tentang hymn dan kontemporer ini ya. Sangat menarik untuk kita bahas dan pikirkan ya. Lalu Kosuke, kan ada nih lagu-lagu Kristen ini ya, ini dari saya ya. Itu lagu-lagunya
kayak lagu-lagu persekutuan gitu. Itu gimana Kosuki? Kayak misalnya ada lagu kayak misalnya goyang kiri, kai, goyang kanan, hey, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah itu misal lagu-lagu persekutuan tersebut, apakah kan kita tahu setiap lagu kan kita puji Tuhan kan, benar ya? Koreksi kalau misalnya ada kesalahan ya, misalnya Teruskan dulu. Ya. Ya, jadi ada lagu-lagu yang genrenya apa namanya juga genre dangdut dan lain sebagainya. Tapi itu lagu-lagu persekutuan. Nah itu gimana ya, Kosuki? Apanya gimana? Boleh nggak tuh dinyanyikan? Boleh di persekutuan tidak ya? Dinyanyikan di persekutuan. Ya kembali lagi kan tadi udah juga ditanyakan ya. Tidak masalah sih, masalah genre seperti apa. Kembali lagi kita harus lihat sih. Pertama isinya, kedua komunitasnya, ya, ya apa persepsi komunitas itu terhadap musik seperti itu. Kalau tidak masalah, ya go ahead, teruskan saja gitu ya, tidak masalah gitu ya. Di dalam persekutuan dia. Ya, tapi kalau begitu lagu persekutuan boleh nggak dinyanyikan di dalam ibadah? Ya boleh saja, kenapa tidak? Boleh, Karena di dalam ibadah selain vertikal kita juga horizontal. Tetapi misalnya saya ini ya, saya merancang ibadah, saya mengikuti, saya memilih lagu-lagu. Saya itu memilih lagu itu bukan berdasarkan seperti ini ya, bukan berdasarkan ada bagian momen kita lebih mencarikan suasana, ada bagian momen kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukan seperti itu, ya. Saya menyusun liturgi, memilih lagu-lagu itu berdasarkan dengan yang disebut dengan model of worship dari liturgi kita, patternnya, pola liturgi kita. Ya, pertama kita bicara tentang pemujaan pada Tuhan sesuai dengan Yesaya pasal yang ke-6 gitu ya. Setelah kita melihat Tuhan hadir, kita sadar kita berdosa, maka lagu-lagu yang sifatnya mengaku dosa, mensyukuri keselamatan gitu ya. Dan seperti itu, artinya saya tidak berdasarkan pada suasana yang ingin dibangun seperti apa. Suasana persekutuan, lalu saya pilih lagu persekutuan. Tidak. Misalnya ya, ketika saya memilih lagu tentang khotbah yang berkaitan dan tema khotbahnya misalnya tentang menjadi hangat dengan saudara seiman, katakanlah seperti itu ya, bicara tentang bagaimana kita berrelasi dan saudara seiman. Mungkin saya akan pilih lagu-lagu yang bicara tentang misalnya sungguh alangkah baiknya. Mungkin saya akan pilih lagu seperti itu. Ya, karena firman Tuhan di dalam khotbah itu mungkin bicara tentang relational kita dengan sesama gitu ya. Jadi seperti itu maksudnya. Ya. Baik. Jadi boleh-boleh saja ya. Ya, boleh-boleh saja. Tadi Melvin ada kasih informasi IDM itu Electric Dance Music. Ya, sama belum tahu. Kosuki tahu mungkin? Electric Dance Music. Seperti apa ya? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Nantilah kita mungkin boleh bahas setelah kita coba. Ini kalian jauh lebih update ya. Oke. Ya mungkin seperti house music gitu kali ya. Ya, house music. Mungkin nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu. Ya, mau tanya Ko Hervi senang yang mana? Senang hymn atau kontemporer? Saya senang dua-duanya, ya. Senang dua-duanya, ya. Tapi mereka memang seperti yang Kosuki, ya, namanya saya Kosuki. Ya, saya senang. Tapi ini mungkin pertanyaan ya. Ada orang merasa lagu hymn itu susah dihafal. Lagu kontemporer itu lebih mudah dihafal. Sehingga ketika ada pergumulan, justru yang menemani mereka di dalam pergumulan itu adalah lagu-lagu lagu kontemporer. Ini gimana Kosuki? Ya, yang liriknya sangat mudah sekali itu dinyanyikan. Ya, terus terang kalau itu agak relatif ya, karena kalau misalnya seperti saya suruh menghafal lagu kontemporer, atau saya juga banyak lagu kontemporer yang tidak hafal kata-katanya secara persis, tapi melodinya saya tahu gitu ya, dan isinya kira-kira saya tahu tentang apa gitu. Nah, memang kelebihan lagu-lagu pendek atau lagu-lagu kontemporer adalah dia itu isinya tidak panjang sehingga mudah diingat. Ya itu kelebihannya.
salah satu kelebihan yang kita harus akui gitu. Lagu-lagu him mungkin panjang liriknya ya, susah dihafal, tapi at least kita bisa tahu apa namanya refnya, atau kita bisa tahu kira-kira melodinya seperti apa gitu ya. Ya, sangat besar anugerah. Paling kita hanya tahu lirik bait pertama kan, bait kedua apa saya sudah lupa gitu ya, karena terlalu panjang. Yaitu kelebihan lagu kontemporer, dia mudah diingat karena singkatnya itu. Oke. Ya. Ini ada yang memberikan bantuan kepada kita. ADM itu biasanya bikin pusing loh gitu loh Kak, yang biasanya di klub-klub gitu. Oh. Nah, jadi jawab sendiri kalau begitu. Kalau bikin pakai di mana gitu loh. Ya, oke ya. Kalau udah bikin pusing apa yang nyanyikan? Ya. Oke. Teman-teman masih ada waktu kita ya, sampai kira-kira 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Jadi teman-teman kalau masih ada 1 atau 2 pertanyaan silakan untuk ditanyakan kepada Kosuki ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Nandaila. Mau nanya lagi kok, ada beberapa lagu kontemporer di dalam liriknya tidak menyebutkan Yesus atau Tuhan. Apakah itu boleh dipakai untuk ibadah? Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Ya, misalnya dia menggunakan kata ganti engkau, kamu, ya, engkau, sebagainya gitu ya, betul ya Nanda ya. Nanda, betul Nanda. Jadi boleh atau tidak? Ya, saya sulit tentukan ya, tapi kalau diberikan pilihan pada saya mau pakai lagu-lagu seperti itu enggak, saya cenderung tidak karena ya itulah ya, saya cenderung tidak memilih lagu seperti itu. Tapi kalau tanya benar atau tidak ya, kayaknya nggak bisa mengatakan itu salah juga. Kita harus lihat secara keseluruhan isinya seperti apa, gitu ya. Nah, misalnya sekalian bertanya tentang lirik ya, saya kasih contoh ya, lagu-lagu yang kontemporer yang liriknya itu sangat bisa berpotensi untuk misleading. Saya nggak tahu, bisa berpotensi untuk menyesatkan. Cuma saya nggak tahu waktunya masih cukup nggak ya Hervi ya? Masih ya. Misalnya saya ambil contoh ya, ada lagu yang seperti ini, mungkin kalian juga pernah dengar ya. Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Hervi tahu lagu ini enggak? Pernah ya? Tahu, dulu sering. Ini zaman jadul. Dengarkan liriknya, apa yang salah ya? Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Begitu kira-kira ya. Apa yang salah dari lagu ini? Apa yang keliru ya? Adik-adik pemuda tahu nggak? Tahu nggak nih? Ayo, bisa jawab dak? Ya, dia Aba, ku panggil engkau ya Bapa. Engkau melayakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Salah dengan lagu ini. Saya nggak tahu ya, apakah penulis lagu ini tidak sengaja, atau dia tidak tahu konsep Tritunggal, atau jangan-jangan ini adalah ekspresi daripada teologi penulis lagu ini. Tapi yang jelas ini adalah lagu ini cenderung ya berpotensi untuk menyesatkan kita tentang apa itu Tritunggal. Lagu ini sebenarnya secara teologi sangat keliru. Ini mengarah pada yang disebut dengan modalisme ya, modalisme. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu lebih jauh, nanti Ko Hervi akan jelaskan satu sesi lagi. Jadi intinya begini, menyamakan Bapa itu adalah Yesus gitu ya. Jadi dia melihat Allah Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki 3 peran yang berganti-ganti peran di waktu-waktu yang berbeda-beda. Sebenarnya di masa lalu itu adalah sebuah ajaran sesat, bahkan tergolong seperti itu. Nah, lagu-lagu seperti ini banyak yang secara teologi nggak bisa dibilang berpotensi untuk menyesatkan gitu ya. Nah, ini hanya salah satu contoh. Kalau mau masih banyak sekali gitu ya. Baik. Lagu seperti ini maka itu membuat kita sangat selektif ya untuk memilih lagu-lagu kontemporer. Ya. Baik. Ada pertanyaan terakhir. Ya, soalnya kita terbatas waktu ya. Ya. Kak, basic principle untuk tahu sikap mana yang baik untuk ditujukan waktu ibadah atau puji-pujian itu apa ya? Basic principle-nya apa?
prinsip dasar untuk tahu bagaimana sikap kita dalam ibadah gitu ya. Hormat. Ya, hormat kepada Tuhan. Karena ibadah itu adalah kita, kalau kita melihat bahasa aslinya itu ya, itu to bow down, itu sujud menyembah. Alkitab memakai kata-kata untuk menyembah, beribadah itu kalau kita melihat ya, atau pakai itu proskuneo di dalam perjanjian baru ya, dan sebagainya di dalam perjanjian lama, itu sebenarnya itu menunjukkan satu sikap menunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Jadi basic principle daripada penyembahan adalah hormat. Kalau kamu datang beribadah dengan cara yang tidak hormat, sudah dengan ekspresi-ekspresi yang sangat tidak hormat, itu sudah kamu bisa menilai sendiri gitu ya. Karena Baik. Allah yang kita sembah Allah besar ya. Baik, terima kasih. Nah, Ina Duha tanya ya, Kasuki ikutan nanya dong, apakah semua genre musik boleh digunakan dalam ibadah? Ini sudah dijawab oleh Kasuki di awal-awal ya. Nanti bisa lihat kembali ya jawabannya Kosuki. Oke, malam hari ini kita sampai di sini. Saya senang ya Kosuki, ini obrolan yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selama ini yang mungkin tak ketemu jawabannya, mau cari sama siapa ya. Jadi melalui IG Live ini kita juga bisa semakin jelas dan semakin mengerti ya. Nanti mungkin kapan-kapan Kosuki boleh kami undang lagi ya untuk bahas tentang ya sikap ibadah atau apapun itu ya, karena masih banyak hal ya. Ini pertanyaannya masih banyak, tapi karena kita keterbatasan waktu, minta maaf ya. Nanti kita akan lanjutkan mungkin sesi-sesi IG Live ke depan yang topiknya seputar tentang ibadah kita di gereja ya, nanti dengan penginjil Kosuki ya. Oke, terima kasih teman-teman, dan satu mungkin closing statement bagi kita, Kosuki, sebelum kita mengakhiri. Ya, singkat saja mungkin. Kosuki. Ya, saya ingin seperti ini ya, singkat saja saya mengutip Ravi Zakaria ya. Kita tahu siapa dia ya, dia satu apologet yang luar biasa. Ketika dia ditanya tentang bagaimana sikap ya tentang lagu-lagu him dan kontemporer, dia mengatakan satu kalimat seperti ini: kita sebagai generasi muda ya, kita harus belajar untuk menghargai warisan yang telah ditinggalkan oleh mereka yang telah mendahului kita. Dan dia menasihati orang-orang yang tua juga, dan kita generasi-generasi yang tua, kita juga harus belajar untuk menerima hasil atau apa warisan yang telah dikerjakan oleh manusia atau orang-orang percaya pada zaman ini. Saya pikir balance antara kontemporer dan him itu sangat penting dan harus kita pertahankan. Belajar appreciate him, belajar untuk terus menyanyikan him, satu sisi juga belajar untuk menyanyikan lagu-lagu kontemporer yang bagus isinya. Kalau yang tidak bagus ya kita buang saja seperti itu. Itu closing statement saya.